Tadi saya selesai menjalani pemeriksaan bersama beberapa saksi atas pemanggilan Polda pada hari ini, tadi tanggal 13 Mei 2024, terkait laporan saya yang saya laporkan atas pemukulan saya terhadap Haji Alif oleh Haji Alif bersama saudara Nana yang ditemani oleh saudara Bambang, Pak Bambang, mantan pensiun tentara, juga bersama mantan pensiunan tentara juga Andi Kala, yang merupakan saksi daripada terlapor, dan beberapa juga saksi daripada saya pelapor. Setelah sekian lama laporan dugaan penganiayaan terhadap Amiruddin di rumah kediamannya di Jalan Cempedak, RT 35, Kecamatan Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara, oleh sekelompok kolega kerjanya di konstruksi proyek pemerintah, yakni S alias HA dan NN. Baru pada Senin 13 Mei, penyidik Polda Kaltara memanggil Amiruddin dan para terlapor untuk konfrontasi perkara. Padahal kejadian penganiayaan Amiruddin oleh kelompok HA berlangsung pada pertengahan bulan Desember 2024 lalu. Artinya berselang selama 6 bulan perkara penganiayaan ini terjadi, baru kembali kasusnya diproses. Kondisi tersebut, korban merasa dirugikan dari sisi perlindungan dan keadilan karena kasus tersebut berlarut-larut. Yang disayangkan karena anak buah atau suruhan HA masih juga kerap melakukan intimidasi dan teror ke rumah korban setiap saat dengan maksud untuk melemahkan mental korban terkait perkara tersebut. Senin 13 Mei 2024, korban dan terlapor akhirnya memenuhi tim penyidik Polda Kaltara yang dipimpin Ibda Mardiman Esos di ruang Subdit 3 Jatan Ras sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah untuk didengarkan keterangan masing-masing pihak. Berdasarkan surat panggilan saksi yang dikeluarkan di Treskrimum Polda Kaltara pada 3 Mei 2024 menerangkan HA dan The Gang dikenai pasal penganiayaan 352 ayat 1 KUHP dan segera dilakukan proses penyidikan. Amiruddin selaku pihak yang dirugikan dan korban penganiayaan dalam rilis video mengungkapkan hasil konfrontasi mereka bersama para terlapor di ruang penyidik di Treskrimum Polda Kaltara sebagai berikut. Kita dokumentasi saja untuk pertemuan silaturahmi kan? Ya, enggak apa-apa. Niat kita ini baik. Laporan saya yang saya laporkan atas pemukulan saya terhadap Haji Alif oleh Haji Alif bersama saudara Nana yang ditemani oleh saudara Bambang, Pak Bambang, mantan pensiun tentara, juga bersama mantan pensiunan tentara juga Andi Kala, yang merupakan saksi daripada terlapor, dan beberapa juga saksi daripada saya pelapor. Yang kasus saya ini kan dimulainya pada bulan saya laporkan, kemudian di tanggal saya laporkan di Desember, tanggal kalau tidak salah tanggal 12 ke tanggal 16 ke Desember yang lalu, dan prosesnya berlarut-larut sampai sekarang. Tapi saya sudah memang beberapa kali juga minta beberapa tanggapan dari Polda atas kasus saya ini. Kemudian mereka menagih bahwa sedang berproses. Memang banyak hal yang mereka katanya harus lakukan dalam penyidikan ini. Kemudian ini kan sudah pada tahap akhir untuk masuk kepada gelar perkara untuk penetapan tersangka. Kemudian karena ada saksi dari pihak Haji Alifnya itu yang tidak mengatakan bahwa berbeda pandangannya, mengatakan tidak mengakui adanya pemukulan, sedangkan saksi dari pihak saya melihat sendiri pemukulan itu hanya mereka melakukan konfrontir terhadap pelapor, terlapor, dan para saksi. Tadi saya sudah melalui, kemudian prosesnya saat ini, setelah ini katanya tinggal tunggu gelar perkara, kemudian penetapan tersangka. Dan saya rasa itu tadi dalam laporan
dari pemeriksaan tadi yang kami tanda tangani, termasuk salah satunya bahwa memang para saksi mereka itu dari pihak Haji Alif tidak ada yang mengaku bahwa melihat pemukulan itu. Namun dari pihak saksi saya kan melihat dan saya sendiri merasakan ada visumnya. Kemudian ditanyakan sendiri kepada pelaku, itu dia mengakui seperti bahwa memang katanya Haji Alif melakukan pemukulan itu karena hilaf, karena marah. Juga kepada saudara Haji Nanang juga mengakui bahwa dia mencengkeram tangan saya, mencengkeram kuat leher saya juga. Memang di situ mengatakan dia menahan saya, katanya supaya saya tuh takutnya saya hilaf mengambil benda tajam atau pisau, padahal saya tidak ada mengambil benda tajam ataupun apa. Saya mondar-mandir karena panik aja, panik kok terjadi saya dipukul kan itu. Hanya saya mondar-mandir, bukan mengambil sesuatu. Nah itu, dan juga dia merasa bahwa memang itu hanya menahan saya supaya jangan sampai menahan pisau, tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Dia menahan saya, mencengkeram kuat tangan saya, leher baju saya kan. Dia sambil mengatakan seakan-akan dia itu termasuk preman gitu. Salah satu penyidik Polda Kaltara yang menangani perkara penganiayaan tersebut, Renaldi, yang dikonfirmasi melalui WhatsApp, mengatakan kesimpulan keputusan penganiayaan Amiruddin hanya bisa ditentukan oleh jaksa dan hakim dalam persidangan. Sedangkan tugas penyidik kepolisian hanya membuat konfrontasi terhadap kedua belah pihak. Artinya hasil konfrontasi antara pelapor dan terlapor bersifat rahasia dan yang mengetahui hanya pelapor, terlapor, dan para saksi-saksi. Meski demikian, Renaldi mengungkapkan bahwa penyelesaian penyidikan tidak lama akan digelar. Kemungkinan tersangka akan dilimpahkan ke kejaksaan usai kegiatan operasi pekat digelar Polda Kaltara. Penyidik Jatanras di Treskrimum Polda Kaltara ini juga mengungkapkan bahwa gelar TAP perkara tersangka sudah dilaksanakan pada 14 Mei 2024 lalu dan SP2HP sudah ditembuskan kepada korban Amiruddin. Selama ini penyidik belum merampunkan perkara sebab terkendala keterangan saksi-saksi dan tidak ada perselesaian pendapat sehingga dilakukan konfrontasi. Kemungkinan minggu depan gelar TAP terhadap tersangka sudah dilaksanakan. Amiruddin berharap kasus penganiayaan terhadap dirinya ini segera diproses penyidik sehingga persoalan dirinya dengan pelaku segera terselesaikan. Dari Bulungan, tim KTV melaporkan.